Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga di awal pembelajaran ini kalian senantiasa bersemangat dalam mengikuti dan mempelajarinya. Di kesempatan ini Ustazah ingin menyampaikan pembelajaran matematika di bab yang pertama. Bilangan pecahan, apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu? Siapa yang tahu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Untuk nilai B ini tidak sama dengan 0. Itu pengertian bilangan pecahan, ya. Kemudian pada bilangan pecahan, operasi yang digunakan, operasi pecahan yang digunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan. Yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan pecahan, di mana yang pertama ini adalah yang penyebutnya sama. Penyebut sama. Kalau penyebutnya sama, contoh misalnya 3 per 5 ditambah 2 per 5. Nah, sekarang kita hitung. Kalau penyebutnya sama, berarti tidak kita jumlahkan, tetap saja 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga kalau kita sederhanakan hasilnya sama dengan 1. Demikian pula misalnya 3 2 per 7 ditambah 4 3 per 7. Nah, bagaimana menghitung supaya lebih teliti? Ini namanya pecahan campuran. Maka bilangan bulatnya kita jumlahkan, beri tanda kurung 3 tambah 4, kemudian baru kita jumlahkan 2 per 7 ditambah 3 per 7. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 3 sama dengan 5 per 7. Jadi hasilnya 7, 5 per 7. Sekarang yang B adalah yang penyebutnya berbeda. Contoh misalnya 9 per 15 ditambah 3 per 6 misalnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, maka kita cari KPK dari 15 dan 6. Ada beberapa cara untuk mencari KPK. Yang Ustazah pergunakan adalah dengan cara tabel, ya. Kalian boleh bisa dengan cara kelipatan, dengan cara pohon faktor boleh. Ustazah menggunakan yang cara tabel. Kedua-duanya bisa dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 ada 5, 6 dibagi 3 ada 2. Karena kedua-duanya bisa dibagi dengan 3, maka diberi tanda lingkaran. Kemudian 5 hanya bisa dibagi dengan 5, maka hasilnya 1. Berarti di sini tetap. Kemudian 2 hanya bisa dibagi dengan 2, sehingga 2 dibagi 2 1. Nah, jadi KPK-nya sama dengan kita kalikan yang sebelah kiri ini 3, kita urutkan 2 kali 3 kali 5, sehingga hasilnya 6 kali 5 30. Nah, penyebutnya harus menjadi 30. Supaya 15 menjadi 30, maka kita kalikan 2. Sehingga yang atas juga kita kalikan 2. Maka kita dapatkan 9 kali 2 18. Kemudian 15 kali 2 30. Kemudian 30. 6 supaya hasilnya 30 kita kali 5.
pembilangnya juga kita kali 5, sehingga 3 kali 5, 15. Nah, ini hasilnya 33 per 30. Sehingga kalau disederhanakan akan menjadi 1/3 per 30 atau 1/10. Ya, itu adalah penjumlahan yang penyebutnya berbeda. Ustazah contohkan dengan bilangan pecahan campuran, misalnya 5/3 per 8 dikurangi dengan 2 per 8. Di bilangan bulatnya 5 dan 3 kita kelompokkan. 5 dikurangi 3. Setelah itu baru 3 per 8 dikurangi 2 per 8. Sehingga kita hitung 1 per 8. Kita lanjutkan, berikutnya adalah pengurangan yang penyebutnya berbeda. Penyebut berbeda atau penyebutnya tidak sama. Contoh misalnya 5/9 dikurangi dengan 1/3. Karena 3 adalah kelipatannya 9, maka kita menyamakan penyebutnya menggunakan 9. Jadi kita nggak perlu mencari KPK, ya. Ini tetap yang kita rubah adalah yang 3. Supaya dia hasilnya 9, maka ini dikali 3, yang atas juga dikali 3. Berarti 3 per 9. Tinggal kita kurangkan 5 dikurangi 3, 2. Penyebutnya adalah 9. Hasilnya adalah, contoh yang lain misalnya hitungan campuran, pecahan campuran 7/8 per 6. Ini misalnya bukan 8, misalnya ini 5 dikurangi 4, 2 per 20. Nah, kalau seperti ini sama caranya. Bilangan bulatnya ini kita kurangkan dulu. Kemudian 5 per 6 dikurangi 2 per 20. Jadi kita perlu menyamakan penyebutnya 6 dan 20. Kita kurangi aja dulu ini. 7 dikurangi 4, 3. Nah, setelah itu baru kita samakan penyebutnya. Karena 6 tidak bisa grup atau bukan merupakan kelipatan dari 20, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 20. Pakai tabel seperti tadi. 6, ini 20. Sama-sama bisa dibagi 2. Ini 3, ini 10. Nah, sekarang ini hanya bisa dibagi dengan 3, hasilnya 1, berarti ini tetap. Kemudian karena tidak ada bilangan yang membagi sama dengan ini, langsung aja boleh 10 bagi 10, 1. Yang jelas terakhirnya ini harus 1, 1. Sehingga KPK-nya kita mengalikannya 2 kali 3 kali 10 sama dengan 60. Nah, 60 berarti 6 ini kita kali 10, atas juga kita kali 10, berarti 50. 60 berarti ini kita kalikan 3, juga ini kita kalikan 3, berarti 6. Nah, sekarang baru kita hitung 44 per 60. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita bagi 4-nya dengan 2, 60-nya dengan 2, berarti 22 per 30. Masih bisa? Bisa kita sederhanakan lagi.
bagi dua, sehingga kita dapatkan yang paling sederhana, yaitu hasilnya 3/11/15. Demikian anak-anak, apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi, pembahasan yang Ustazah sudah berikan kepada kalian, yaitu tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan pecahan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Tentunya nanti kita akan mempelajari tentang soal cerita. Ini saja yang Ustazah bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkannya dalam perhitungan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan kalian SMS atau japri ke Ustazah apa yang kalian masih belum pahami. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.